yuk. Nah, gini. Kemarin itu kita melanjutkan obrolan yang kemarin, yaitu bagaimana saya belajar tentang menjual buku. Jadi sejak saya mengenal yang namanya Pak Gregorius Ginggut, beliau sudah almarhum. Beliau adalah guru saya. Beliau adalah seorang Katolik yang taat. Namun beliau berasal dari Flores, Manggarai. Kemudian beliau juga seorang editor. Salah satu yang pernah diedit bukunya adalah Mossad. Soal rahasia ini Israel. Nah, sejak ketemu Pak Gregorius Ginggut itu, awalnya sebelum saya berkenal dengan Pak Gregorius Ginggut itu, jadi usaha saya sangat ini sekali, ini bisa bertahan apa tidak, usaha jualan buku saya. Sampai saya itu mengkolaborasikan dari teman-teman itu, ada yang nitip kaos, ada yang nitip kaos-kaos bola, celana-celana bola, sepatu dan yang lain-lain. Jadi ada buku, ada sepatu, ada kaos. Nah, itu titipan dari mahasiswa di pinggir Jalan Sawu Gang Stasiun UI. Nah, sejak itu saya bertemu dengan Pak Gregorius Ginggut, yang dia cuma hanya membawa satu buku, kalau nggak salah waktu itu buku awal pertama kali Saman. Itu kalau sekitar tahun 2001 gitu ya, 2001. Nah, buku yang dititipkan cuma 5 eksemplar, kemudian saya jual. Kok buku ini dalam waktu 1 jam itu sudah habis buku 5 eksemplar itu, buku ini Larung dan Saman, karya kalau tidak salah Ayu Utami. Nah, dari situlah kemudian saya karena Pak Gregorius setelah dia nitip, karena dia pergi, tapi sebelum dia memperkenalkan untuk menitip buku ke saya itu, dia bilang, "Bagaimana penjualan kamu?" Dia nanya ke saya, "Ini ya Pak Doris, ini ya Pak, ya kayak begini. Tapi yang di sini banyak yang nanya doang di tempat saya, tapi kebelinya nggak di tempat saya." Ya pastilah, karena istilah beliau, kalau kamu menjual barang yang sama, itu sama halnya, dan kamu menjual buku yang sama dengan kompetitor kamu, itu sama halnya kamu mendapatkan penghasilan siang, kamu makan siang, mendapatkan penghasilan malam, kamu makan malam. Jadi akhirnya diberikan alternatif oleh Pak Gregorius Ginggut, yaitu buku-buku sosial humaniora. Nah, buku sosial humaniora, buku sastra, buku filsafat, buku culture studies, buku pemikiran politik, buku antropologi yang sifatnya umum, inilah yang kemudian membangun sebuah habitus saya sebagai seorang pedagang buku. Jadi dua dinamika itu yang kemudian saya jadi menggeluti buku untuk khusus sosial humaniora.
Nah, selain itu juga saya juga dari sejak itu saya senang membaca buku. Ketika buku itu laris, di banyak yang membeli, rasa ingin tahu saya buku tersebut ini kemudian ikut dalam dalam buku yang laris tadi. Saya ikut membaca, ikut mengetahui. Nggak mengerti, akhirnya saya bertanya. Nah, dari situlah saya mulai bagaimana saya belajar yang namanya buku, supaya bagaimana saya menjual buku tidak cuma sebatas kulit, tapi minimal bisa menjadikan sinopsis bagi pengantar orang membeli buku. Nah, kemana saya harus bertanya untuk buku-buku yang saya baca saya nggak ngerti? Banyak. Jadi maka saya, satu sisi memang saya orangnya senang silaturahmi. Dari situlah saya akhirnya sering bersilaturahmi. Setelah saya membaca buku nggak mengerti, saya pagi-pagi saya sudah datang ke rumah Pak Ahyar sambil menjemput untuk diantar ke kampus. Di perjalanan saya sambil bertanya tentang buku ini, kemarin saya baca tapi saya nggak mengerti. Kemudian Pak Ahyar memberitahu. Begitu juga saya datang ke rumahnya Dr. Bagus Takwin yang sekarang beliau adalah dekan di Fakultas Psikologi, Ilmu Psikologi Universitas Indonesia. Kemudian saya kadang datang ke tempatnya Dr. Rahmat Yananda, suami istri Dr. Umi Salamah dengan Dr. Rahmat Yananda. Nah, juga saya datang ke tempatnya Dr. Rike Diah Pitaloka yang waktu itu masih jadi suaminya Doni Garal. Saya juga bertanya dengan Doni Garal. Saya bertanya dengan Tommy Awi. Saya tanya dengan saya sering bertanya juga dengan Rocky Gerung. Nah, dari situlah proses saya, bagaimana saya akhirnya terlibat dalam nuansa proses belajar mahasiswa baik S1, S2 maupun S3 yang kemudian saya bisa menjadi pelayan bagi mereka-mereka yang membutuhkan referensi bacaan buku, terutama yang lagi mau tugas akhir kuliah seperti menulis tesis, menulis skripsi atau bahkan menulis disertasi. Nah, dengan berjalanannya waktu 2000 2001, akhirnya kemudian saya disitulah mulai menjual buku-buku yang bersifat pemikiran, buku-buku yang menjadi alat bagi orang-orang yang mau menulis sebuah karya ilmiah. Nah, waktu itu sempat juga itu ada gentar gitu, ada rasa gentar ketika ada isu, waktu itu masih isu bahwa Gramedia akan ada di Kota Depok, akan berdiri di Kota Depok. Nah, ternyata ya sempat itu membuat saya gentar pada waktu itu, tahun sekitar 2002 atau 2000 berapa itu yang Gramedia ada di Depok. Nah, itu sempat membuat saya gentar juga adanya Gramedia. Nanti gimana ini kamu buku-buku kamu ini semuanya ada di Gramedia atau ini, nanti kamu bisa nggak bertahan atau ini. Tetapi ternyata setelah saya jalani dengan adanya kompetitor yaitu Gramedia,
Ya dimana saya juga sebenarnya bukan kompetitor lah kalau dibanding Gramedia. Gramedia itu ibaratnya lautan, sedangkan saya itu hanya setetes atau sebulir air dari Gramedia. Tetapi dari adanya Gramedia itu kemudian yang menjadikan justru mendorong saya lebih maju, lebih banyak variatif buku yang saya sediakan, karena buku-buku yang di Gramedia saya kadang-kadang sore datang ke Gramedia untuk melihat buku-buku itu, buku-buku yang baru. Nah kemudian buku-buku yang baru itu kemudian saya ngikutin dengan mencari buku tersebut, saya adakan di kios buku saya. Jadi di situ justru dengan adanya Gramedia itu saya semakin nah dari situ. Nah Pak Goris, sedangkan Pak Goris itu suka langsung ini mensupport terus buku-buku yang baru, Jadi akhirnya disitulah akhirnya saya buku itu akhirnya sudah jadi kayak semacam keseharian. Ini kegiatan. Nah kemudian pernah juga ada teman yang tiba-tiba ikut karena dia sering datang ke tempat saya, banyak orang ngobrol di situ, banyak orang yang beli buku, banyak yang ini akhirnya dia tertarik juga, ingin jualan buku juga seperti saya. Dia jualan di dalam kampus karena dia waktu itu lebih dekat relasinya dengan orang yang jualan di kampus. Akhirnya dia bikin bazar, tetapi dia juga tidak bertahan. Ketika saya seperti itu, wah ini dengan dia menjual buku yang dia datang di kampus, ini saya harus deketin. Akhirnya saya lakukan yang sama sekali tadinya saya tidak terbersih dalam pikiran saya untuk ngasong. Akhirnya saya kalau ada buku-buku baru kemudian saya ngasong, karena kedekatan saya dengan misalkan ketua departemen, dengan profesor-profesor yang ada di jurusan-jurusan itu. Sedangkan teman saya yang jualan di pasar, di pelataran atau di sebuah aula di situ nunggu pembeli datang, saya kemudian datang ke departemen, saya bercerita di departemen ini jurusan itu, kemudian satu buku terjual ini. Sampai dari fisik dan sastra itu saya bisa jangkau. Nah menarik ya, sebuah dinamika jualan buku yang saya geluti ini. Sebenarnya ini saya sekarang ini ketika saya refleksikan, kita ingat kembali, kita ingat kembali dan kita bisa saya sendiri. Iya ya, kok bisa ini ya, saya sendiri orang yang lulus cuman sampai SMP, kemudian tidak ada yang namanya basic dari keluarga saya, tradisi untuk mengenali sebuah buku, bahkan apalagi sampai masuk ke membaca. Kemudian bergeser dari sini saya jadi seorang pedagang dari buku ini. Kemudian dari buku itu akhirnya saya pun di kalangan orang-orang yang seperti itu, profesor atau doktor atau ini mahasiswa itu, tidak ada yang namanya sekat sosial. Jadi tidak ada yang namanya sekat sosial. Kita itu semuanya sama, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ketika kita bicara masalah soal ilmu pengetahuan,
Jadi sudah tidak menganggap bahwa saya itu seorang pedagang. Disitulah saya merasa ada sesuatu ketika kita mau serius di dalam sebuah bidangnya dan ilmu pengetahuan itu. Nah, ini sih masih banyak lagi, mungkin untuk obrolan yang sekarang ini kita tutup sampai di sini. Semoga pengalaman yang dapat saya refleksikan, dapat saya ceritakan kembali ini juga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mengikuti channel Cak Tarno. Nanti sampai bagaimana sih kemudian Cak Tarno akhirnya membuat forum Sabtuan yang diberi nama orang-orang itu Cak Tarno Institute. Oke, terima kasih teman-teman. Saya kira cukup sekian. Selamat menjalankan puasa, selamat menempuh kebahagiaan, selamat menempuh kenikmatan, selamat menikmati kesehatan. Untuk itu dari kami, salam literasi.